antum baca dalam sejarah, Ahmad bin Husain Asy'ara atau Abu Muhammad Al-Julani dulu lebih terkenal gitu karena orang nggak kelihatan mukanya. Dia dijatuhi termasuk wanted dengan 10 juta US dollar, hidup maupun mati. 10 juta US dollar. Dan kalau antum melihat foto dia, coba lihat nanti pulang antum lihat foto dia 15 tahun, ya penampilan seperti penampilan Al-Qaeda. Rambutnya panjang dengan surban ini. Tapi ini orang berpikir realistis. Ya, dalam arti tidak mesti penampilan luar yang penting, tapi bagaimana cara berpikir yang terencana dengan bagus dan penampilan menyusul sesuai dengan situasi zaman dan tempat dan waktu itu sendiri. Ini ringkas daripada siapa Ahmad bin Syara Al-Julani, dan terbukti 4 tahun dia memimpin perjuangan. Sejak 2019 terbentuk pemerintahan di Idlib. Ya, provinsi di utara sudah seperti negara lah. Perbankannya, pemerintahannya lengkap semuanya. Dan yang memimpin bukan dia, yang memimpin sekarang nih pemerintahan sementara Muhammad Bashir, ini yang memimpin selama 4 tahun. Hari pertama dia sampai di Damaskus, langsung dia melakukan pertemuan dengan seluruh pemerintahan, menteri-menterinya. Seperti kalau di kita itu ada sertijab, serah terima jabatan. Ya. Dia melakukan pertemuan 1,5 jam. Para pemerintahan yang dulu dipimpin oleh Bashar Assad mengatakan kita selama lebih dari sekian puluh tahun tidak pernah ada pertemuan yang semacam ini. Tidak pernah. Dan gaji Perdana Menteri 110 US dollar. Itu Perdana Menteri. Nah, menterinya ada yang 53, ada yang 70 dolar, sekitar yang paling tinggi Perdana Menteri 110 US dollar. Si Muhammad Bashir ketika memimpin di utara Suriah, 110 US dollar itu gaji yang paling kecil dari karyawan. Sehingga di hari kedua atau ketiga diumumkan gaji dinaikkan 400%. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang ditanya oleh banyak wartawan, termasuk nanti antum bisa juga Ahmad Mansur, antum bisa baca banyak, ini yang saya katakan juga banyak rujukan ke situ. Ditanya, you ingin mendatangkan 10 juta warga Suriah di luar untuk datang, ini kan jadi masalah. Dia katakan 10 juta lebih itu bukan beban, mereka adalah tharwah. Itu kekayaan untuk bangsa ini. Kenapa? Sebab mereka ketika di luar, ini contoh saja. Di Jerman itu ada kurang lebih 20.000 di salah satu kota. Dokternya 6.000, ini perawat semua, dokter dan perawat 20.000. Itu kalau kembali goncang rumah sakit di sana. Pertanyaannya, ya ini pertanyaan sederhana. Kok mereka mau pulang ke Suriah kalau sampai mereka pulang? Bukankah di luar lebih enak gajinya? Apa dia katakan? Dia berkata, orang kalau sampai terusir dari negerinya itu sendiri, itu tersiksa orang. Sebab di tempat lain tidak seperti di negeri sendiri. Kecuali di negeri yang penuh dengan kezaliman. Dan mereka yang akan membangun negeri itu sendiri. Mungkin sebagian kita itu nggak tahu bagaimana Syria ya. Aleppo sendiri, Aleppo atau Halab, itu ada 4.000 pabrik masna. Apakah itu baju untuk keramik, 4.000, bayangkan di Aleppo. Ini orang Suriah terkenal, orang-orang pekerja keras, pedagang, pengusaha. Banyak keterampilan yang mereka lakukan, dan produk-produknya itu pasti bagus dilihat sendiri. Jadi ya kita doakanlah mudah-mudahan dia mampu menghadapi ini semua. Ketika ditanya pangkalan Rusia, Iran, dia bilang kita nggak musuh dengan masyarakat Iran, kita nggak musuh dengan. Artinya dia nggak akan buka front peperangan dengan siapapun. Dia kan akan melawan bantu Palestina.
kami dalam saat ini dalam kondisi capek. Kita akan membangun negeri. Saya akan bangun negeri saya akan ini. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa dalam beberapa hari seluruh titik-titik persenjataan Syria semua dibombardir sama Israel. 70 sampai 90 kekuatan militer Syria udah hancur semua. Pertanyaannya dari mana Israel tahu titik-titik tadi? Siapa yang beritahu dia? Ya pasti ada mata-mata dia yang tahu titik-titik mana. Yang terakhir 2 hari yang lalu di Tortus itu rudal itu ledakannya paling dahsyat tuh. 2 hari yang lalu. Nah, itulah Abu Muhammad Al-Julani Ahmad bin Hussein Asy-Syara. Lahir tahun berapa antum tahu? 1982. Jadi umurnya berapa? 42 tahun. Coba. 42 tahun yang ketika ditanya oleh wartawan tahun 2015 di Aleppo, dia katakan saya akan menguasai Damaskus dalam waktu dekat. Itu mimpi saat itu terjadi. Ya, karena apa? Karena takhtit perencanaan yang matang dan strategi. Dan yang menarik, ini menarik juga, dia punya 2 jam. Di kantornya itu ada 2 jam. Jam yang rutin seperti ini. Dan ada jam yang tanazuli, yang turun. Jadi kalau target dia setahun umpamanya, dia buat hari ini 360 sekian, nanti besok 300. Jadi dia ikuti terus, ini harus target ini tercapai ketika ini sampai ke angka 0. Jadi kalau target 4 tahun kelihatan. Ya seperti di beberapa kantor partai kan disebutkan sebelum ada tanazuli. 360 hari, 359, itu dia lakukan juga. Sehingga mutaba'ah untuk memonitor target-target itu akan terwujud.